Pemirsa, sidang gugatan perdata senilai 125 triliun terhadap Gibran Rakabuming Raka dilanjut ke tahap mediasi. Mediasi akan digelar pada 29 September mendatang. Sunoto ditunjuk oleh penggugat dan tergugat sebagai hakim mediator untuk memandu mediasi antara Subhan Palal dengan kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka. Mediasi ini dilakukan sebelum proses sidang gugatan dilanjutkan. Majelis hakim akan melanjutkan sidang setelah mendapat laporan dari hakim mediator. Sementara itu, kuasa hukum Gibran akan bertanya kepada Gibran apakah bersedia hadir pada proses mediasi yang akan digelar pada 29 September mendatang. Datang langsung ya Pak? Inisiator datang langsung apa gimana Pak? Nanti akan kami tanyakan, kan ini baru diputuskan mediasi tanggal 29. Apakah beliau akan datang atau tidak nanti akan kami tanyakan. Nanti kalau tidak datang berarti kan akan ada surat kuasa istimewa. Gugatan perkara perdata ini diajukan oleh Subhan Palal yang mempersoalkan syarat ijazah Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Subhan pun menggugat Gibran senilai 125 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, Jaksa Pengacara Negara JPN tidak lagi dampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi gugatan perdata 125 triliun rupiah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tersebut digugat atas sekolahnya di jenjang SMA yang tidak lulus di Indonesia. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi pakai Jaksa Pengacara Negara untuk menghadapi gugatan syarat dokumen pencalonan Wapres saat pemilihan Presiden 2024 lalu. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Anang Supriyatna, kasus yang menyeret Gibran merupakan ranah pribadi bukan sebagai Wakil Presiden RI. Memang pada saat itu permohonan gugatan terhadap Pak Gibran selaku Wapres itu ditujukan, dikirimkan surat itu ke Sekretariat Wapres. Tentunya apabila itu terkait dengan Sekretariat Wapres itu kan institusi negara. Maka pada saat itu ada permohonan untuk diwakili oleh JPN. Kemudian atas surat kuasa khusus maka JPN bisa hadir di persidangan. Nah, pada saat saya di persidangan dinyatakan oleh pemohon bahwa yang bersangkutan gugatan bukan atas nama jabatan atau situ, tapi atas nama pribadi meminta. Majelis hakim berpendapat bahwa karena ini sifatnya gugatan pribadi, dianggap kejaksaan Jaksa Pengacara Negara tidak mempunyai legal standing. Nah, dari itulah kemudian berikutnya kita sudah laporkan, maka sidang berikutnya yang menjadi penasihat hukum adalah bukan dari kejaksaan. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gibran diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara. Namun Subhan selaku penggugat mempersoalkan penggunaan Jaksa Pengacara Negara. Ia berdalih gugatan kepada Gibran merupakan gugatan pribadi bukan sebagai Wapres. Tim Liputan iNews melaporkan. Keraguan atas ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga muncul dari pakar telematika Roy Suryo. Pagi ini Roy Suryo datangi Kementerian Pendidikan untuk pertanyakan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran yang dianggap tidak layak. Roy merasa ijazah Gibran tidak pantas disetarakan dengan ijazah SMA. Ingin mempertanyakan sebuah surat yang disebut sebagai surat keterangan untuk penyetaraan ijazahnya dari saudara Wapres yaitu Gibran Rakabuming Raka. Karena menurut analisis kami surat penyetaraan ini tidak layak atau bahkan sudah dikaji, bahkan seharusnya sebuah surat penyetaraan itu tidak berbunyi begini, tidak berbunyi surat keterangan tapi sebuah surat keputusan. Jadi hari ini kami datang karena ada surat keterangan yang seharusnya ini berbunyi surat keputusan. Dan kalau surat keterangan ini berarti tidak sah yang bersangkutan, saudara Gibran Rakabuming Raka, ini untuk disetarakan dengan pendidikan SMA.
Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mengungkap adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank. Desa tersebut adalah Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial karena dijadikan jaminan utang ke bank. Dua desa tersebut yakni Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Kedua desa terletak berdampingan yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan desa pemekaran dari Desa Sukawangi. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membenarkan adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank sejak tahun 1980. Yandri menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang di Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yandri dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha minjam duit ke bank yang jadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya surat-surat para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9+62 rakyatnya akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. Dua desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu penting ini hari ini legasi buat kita. Kemudian Komplek Tenurial Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini dengan korporasi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Ade Afriandi, persoalan ini diawali dari sengketa lahan sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari terpidana atas nama Li Darmawan. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, menanggapi wilayah yang dilelang karena dijadikan jaminan hutang oleh pihak swasta, pemerintah Desa Sukawangi angkat bicara. Menurut Kepala Desa, Desa Sukawangi bukan dilelang, melainkan diklaim oleh Kementerian Kehutanan. Polemik kasus tanah di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memanas setelah Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Yandri Susanto membuat pernyataan bahwa Desa Sukawangi yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilelang akibat dijadikan jaminan hutang oleh pihak bank. Pernyataan itu langsung disanggah oleh pemerintah Desa Sukawangi. Pihaknya menyebut bahwa tanah yang berada di Desa Sukawangi bukan diklaim oleh swasta, melainkan oleh pihak Kementerian Perhutanan RI. Kalau Desa Sukawangi itu diklaim oleh Kementerian Kehutanan bahwa tentang penetapan kawasan hutan, kelompok hutan Gunung Hambalang Barat dan kelompok hutan Hambalang Timur dengan luas 8.961,98 hektar, termasuk Desa Sukawangi ini. Desa Sukawangi ini diklaim sama SK tersebut itu satu desa berarti. Budianto menambahkan, di Kecamatan Sukamakmur sendiri memang ada dua desa yang dilelang oleh pihak swasta akibat dijadikan pinjaman hutang kepada pihak bank. Namun desa tersebut berada di Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, yang saat ini sejumlah tanah milik warga dipasangi plang. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.